Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman, kesehatan, dan juga Alhamdulillah kesempatan karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizky. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, juga bagi keluarga dan kerabatnya. Tema kali ini yang kita akan ambil itu mengenai Al-Quran dan juga Dharma. Walaupun menebak-nebak Ustadz, pada saya bikin narasinya, Ustadz, karena harus bikin narasi, insya Allah masih ada hubungannya ya Ustadz ya, dengan yang Ustadz ingin sampaikan Al-Quran dan Dharma. Ini tema yang baru nih. Mari untuk lebih cepatnya lagi, karena waktunya juga sudah mepet, kita langsung saja kepada Ustadz Rizky untuk menyampaikan kajiannya. Waktunya Ustadz 30 menit. Mangga Ustadz. Saya hatur nuhun Bu. Pertama, saya mohon maaf tadi terlambat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, Bu Dini, hatur nuhun, terima kasih sudah diundang untuk kedua kalinya untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu di MPP. Eh, Saya mohon maaf tadi terlambat karena bukan lupa atau karena apa-apa. Tadi setelah selesai pengajian dengan Ar-Raudhah disambung dengan sudah mulai Zoom ya di kampus, jadi sudah ada jadwal kuliah. Jadi saya masuk dulu sebentar, menyapa dulu mahasiswa. Setelah itu baru disambung dengan silaturahmi dengan di MPP. Baik, kenapa Al-Quran dan Dharma dua atau berbagi? Karena dua hal ini sebetulnya tema utama di bulan Ramadan. Kalau kita lihat semua alur cerita ayat-ayat Ramadan dari Al-Baqarah 183 sampai 187, di antaranya yang muncul adalah yang kuat ya, selain tentu siam, selain saum, juga qiyam ya, mendirikan salat di bulan Ramadan, qiyamul lail. Juga yang tidak kalah penting adalah tentang Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Nah, kedua adalah eh, derma kita atau berbagi kita dengan sesama. Kalau kita baca, tidak ada ibadah di dalam Islam itu melainkan merujuk kepada dua hal. Pertama ya tentu membangun kesolehan personal kita, kesolehan pribadi kita. Kedua juga membangun kesolehan sosial, membangun apa namanya, tatanan sosial yang lebih baik. Misalnya zakat. Nah, mekanisme zakat itu kata saya Yusuf Qaradawi, kalau seandainya bisa ditulis ulang kembali buku-buku klasik Islam atau literatur klasik Islam, niscaya saya akan mengusulkan bahwa zakat itu tidak ditempatkan ke dalam fikih, tetapi akan ditempatkan ke dalam ekonomi secara umum. Ya tentu ekonomi juga masuk dalam fikih muamalah, tetapi dia, kata saya Yusuf Qardawi, saya ingin menuliskan bahwa zakat itu bagian dari kerangka ekonomi Islam yang lebih luas, bukan cuma urusan fikih dalam konteks ibadah mahdoh. Karena apa? Karena dampak dari zakat itu dan orientasi dari zakat itu adalah membangun tatanan sosial yang lebih luas, bukan cuma sekedar kesolehan pribadi. Nah, ada banyak hadis misalnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi Muhammad itu salah satu karakter utamanya adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanannya itu bertingkat kalau sudah masuk bulan Ramadan. Tepatnya hina yalqahu Jibril, ketika Jibril itu datang kepada Nabi. Wa kana Jibril yalqahu alaihi salam kulla lailah fi Ramadan hatta yansalif. Dan Jibril itu datang kepada Nabi setiap malam di bulan Ramadan itu sampai selesai malam itu, ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kenapa bertemu dengan Jibril atau Jibril menemui Nabi itu untuk
apa namanya, talaki Al-Quran, belajar Al-Quran. Fa'idha laqiyahu Jibril kana ajwadu bil khair min rihil mursalah. Ketika Nabi sedang belajar Al-Quran kepada Jibril itu, maka kebaikan Nabi itu seperti angin yang tertiup. Maknanya mirrihil mursalah, angin yang tertiup itu kebaikannya itu sangat umum, tidak memilah-milah. Ya. Kebaikannya itu hampir orang yang mendapatkan dampak di kebaikan Rasulullah itu hampir semua orang, berlaku untuk umum. Nah, ini juga pesan kuat kepada kita. Pertama, eh, kebaikan di dalam Islam itu tidak mengenal warna, tidak mengenal identitas. Ya, meskipun nanti ada perdebatan, misalnya boleh tidak zakat itu kepada diberikan kepada non Muslim, itu ada perdebatan di antara ulama. Tetapi secara umum filantropi atau tatawu atau tabarruat atau sodakoh itu tidak mengenal warna. Misalnya sekarang kita sedang ada bencana Sumatera. Dalam konteks bencana Sumatera, infak sodako yang kita berikan kepada lembaga-lembaga amil zakat, entah itu Lazismu, Baznas, dompet apa dan lain-lain, ketika didistribusikan itu tidak melihat apakah agamanya Muslim, non Muslim, etnisnya apakah apa namanya orang Batak, orang mana. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi yang namanya kebaikan Rasulullah, apalagi sifatnya hadiah, ya pemberian, itu Rasulullah tidak pernah melihat warnanya apa. Nah, hadir sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, saya akan memulai dari eh, kenapa di bulan Ramadan itu kebaikan Rasulullah itu meningkat ya. Pertama tentu kalau secara tetralek ya, setelah kita baca teks-teks kitabnya, ya karena keutamaan waktu. Di dalam Islam itu ibadah itu ada skala prioritasnya, ada fiqhul aulawiyat, tidak sama. Karena ada satu keutamaan waktu, waktu-waktu yang spesial. Kedua, tempat-tempat yang spesial. Kalau tempat yang spesial misalnya Masjidil Haram, ya kalau kita di Mekah, di Masjidil Haram atau di Nabawi, di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi, itu kan barang siapa yang sholat misalnya di Masjidil Haram satu kali sama dengan 1.000 kali sholat di masjid selain Masjidil Haram. Makanya kalau canda ini ada haji, sholat umroh di Masjidil Haram, balik ke Indonesia, udah jarang sholat sunnah, ditanya sama muridnya, jangan haji kenapa sekarang jarang sholat sunnah? Oh, stok pahala sholat saya masih banyak di Masjidil Haram. Ya, nggak perlu sholat sunnah lagi di Indonesia. Stoknya masih banyak, nggak habis-habis tuh. Ya, kalau umroh 2 minggu udah berapa ribu tuh sekali sholat sunnahnya. Itu keutamaan tempat. Kedua, keutamaan waktu. Ya, ada waktu-waktu yang spesial yang tidak bisa terulang. Momentum itu memang berharga. Makanya Allah sering mengatakan wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan hari-hari Allah. Ada hari-hari, momentum-momentum yang memiliki nilai yang berbeda dengan hari-hari biasa. Di dalam satu minggu ada hari Jumat. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Idnya, festivalnya umat Islam di hari Minggu, dalam satu minggu. Maka di hari itu disunahkan bersodakoh. Misalnya, waman ad waman waman tasaddaqa bidirhamin fi kulli jum'atin faqad adda haqqas sadaqah. Kata Abdullah ibnu Mubarak, barang siapa yang bersedekah di hari Jumat ya dengan satu dirham itu ya ukuran waktu itu ukuran satu mungkin konsumsi standar ya yang digunakan saat itu 1 dirham, memiliki nilai manfaat yang bisa dipakai minimum saat itu. Maka dia telah menunaikan hak sodako dalam seminggu atau hak sodako seorang muslim yang standar dalam seminggu. Karena keutamaan hari Jumat. Misalnya di hari Jumat kita berdoa, ada waktu yang mustajabah doa di antara asar sampai maghrib di hari Jumat. Dalam sebulan kita ada waktu-waktu tertentu yang mustajabah. Untuk saum kita saum ayamul bid. Untuk kegiatan yang lain dalam sebulan ada beberapa hari-hari tergantung bulannya misalnya. Ada hari-hari yang istimewa. Misalnya kalau apa namanya di bulan Sya'ban misalnya ada nisfu Sya'ban karena di malam itu malaikat Allah turun ke langit bumi mendengar semua
doa-doa hambanya. Nah, di bulan dalam satu tahun ada satu waktu yang istimewa yaitu bulan Ramadan. Setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan ya dari kebaikan yang sama dilakukan di luar bulan Ramadan. Itu pertama. Jadi kenapa di bulan Ramadan itu semua bentuk kebaikan memiliki nilai berlipat ganda, apapun itu jenis kebaikannya. Kedua, eh, karena ibadah-ibadah kita itu banyak kekurangan, salah satu bentuk kifarat terhadap kekurangan kita itu ibadah personal kita tuh banyak yang kurang. Maka salah satu bentuk kifarat atas kekurangan ibadah kita itu adalah dengan bentuk menggabungkan dua jenis ibadah. Satu ibadah yang tidak memiliki dampak kepada keluar eksternal, satu ibadah yang memiliki dampak. Misalnya sholat dengan zakat. Sholat itu ibadah personal kita dengan Allah. Tetapi zakat ibadah yang melibatkan dampaknya, impact factornya itu di luar kita. Nah, ulama mengatakan ya, salah satu cara kifarat untuk kekurangan-kekurangan kita dalam saum kita tidak sempurna ya. Ada hal-hal yang kita lakukan yang bisa menggugurkan pahala saum, perkataan kita yang kurang baik, perilaku kita yang kurang baik. Nah, salah satu kifaratnya itu ya dengan sodakoh, baik itu dengan sodakoh yang wajib, zakat fitrah, ataupun sodakoh tatau yang sunnah. Makanya kalau dilihat dalam ayat itu eh, apa namanya sanksi atau ganti terhadap meninggalkan saum itu ada dua jenis. Ya, ya secara umum ada tiga jenis. Pertama, tapi yang sering dipakai ada dua. Satu adalah mengganti dengan saum di hari yang lain. Ya, kalau kita meninggalkan saum karena safar atau karena sakit, mengganti dengan hari yang lain di bulan Syawal. Tapi kalau kita tidak mampu, berat melakukan saum, entah itu karena sakit yang tidak diharapkan untuk sembuh atau karena kita takut akan apa namanya keselamatan diri kita dan anak yang kita kandung, ibu hamil dan menyusui, maka kita membayarnya dengan fidyah. Dan fidyahnya itu adalah ta'amu miskin, memberikan makan satu orang miskin. Ya, kalau kita satu kali tidak melakukan puasa, berarti kita membayarnya satu kali memberikan makan satu orang miskin. Ya. Tapi kata Allah, "Famang tatawwa'a fahuwa khairul lah." Kalau kalian ingin berbuat baik lebih dari itu jauh lebih baik buat kalian. Standar minimumnya kita ngasih satu hari diganti dengan satu kali makan orang miskin. Boleh gak kalau misalnya diganti dengan kalau kita meninggalkan 5 hari, kita berikan kepada satu orang miskin 5 kali makan? Boleh kata ulama. Itu lebih bermanfaat sehingga nilai dampaknya lebih terasa buat orang itu. Bisa mengentaskan dari kelaparan paling tidak buat orang itu. Tetapi justru tidak boleh sebaliknya misalnya. Bisa nggak berapa misalnya takarannya? Kata ulama satu mud. Ya. Kalau satu mud itu diberikan kepada dua orang miskin boleh tidak? Tidak boleh. Jadi justru yang diajarkan ulama itu lebih dari sekedar itu. Kita memberikan satu mud kepada satu orang miskin boleh, atau memberikan 5 mud karena mengganti 5 kali saum kepada satu orang miskin boleh, tapi tidak boleh satu mud itu dibagi kepada dua orang miskin meskipun kita mengeluarkannya satu mud ini untuk mengganti satu hari, tapi dibagi kepada dua orang miskin. Kenapa? Karena Rasulullah atau pesan dari Al-Quran itu justru dari dampak sosialnya itu harus makin terasa. Bahkan kita dianjurkan faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Kalau kalian berbuat lebih dari itu, berbuat kebajikan lebih dari itu dalam bentuk sunnah, misalnya kita berikan 2 mud, kita berikan 3 mud, yang satunya sebagai bentuk kifarat, yang satunya sebagai bentuk sodakoh, itu lebih baik. Jadi Allah memancing kita di bulan Ramadan ini untuk menambah-nambah kebaikan. Maka ada kaidah al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah yang punya dampak sosial yang lebih luas itu diutamakan daripada ibadah yang tidak memiliki dampak sosial. Ya, sholat sunnah itu baik, tapi sodakoh lebih utama dari sekedar sholat sunnah. Jadi sodakoh di bulan Ramadan lebih utama dari sekedar sholat sunnah taraweh. Kenapa? Karena sholat sunnah taraweh dampaknya hanya ke kita. Sedangkan sodakoh di bulan Ramadan itu dampaknya bisa ke orang lain. Ya, banyak hal yang
bisa mendapatkan banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Yang ketiga, sodakoh di bulan Ramadan itu selain juga bisa membersihkan kekurangan kifarat dari kekurangan saum kita, juga bisa di saat itu juga membuat orang lain yang kena dampaknya bisa merasakan kehusuan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu adalah waktu momen yang spesial, sebisa mungkin bukan cuma kita yang mendapatkan momen spesial itu, tapi orang-orang yang fakir miskin juga mendapatkan momen itu dengan cara kita membantu mereka, meringankan beban mereka, sehingga ada waktu yang mereka bisa gunakan selebihnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran misalnya tentang sodakoh ini atau tentang infak ini, Allah memberikan satu perumpamaan yang luar biasa. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji yang baru. Nah, kalau dalam teori ekonomi modern itu yang disebut dengan multiplier effect, ya rumusnya MPC yang Bapak Ibu pelajari dari eh, Keynes ya, teori Keynesian itu, bahwa efek pengganda setiap satu spending yang dikeluarkan misalnya dia akan memberikan dampak berkali lipat ya. Misal ilustrasinya kan dihitungnya MPC itu misalnya marginal propensity to consume, berapa persen uang yang dia dapatkan, penghasilan yang didapatkan, misalnya idealnya 20%-nya ditabung, 80%-nya dikonsumsi. Dari 80% yang dikonsumsi dikeluarkan itu, kemudian begitu seterusnya diterima oleh pihak kedua, 20%-nya ditabung, 80%-nya dikonsumsi. Dan multiplier efeknya begitu terus sampai dia habis. Misalnya dari 50 kalau dihitung dengan rumus itu, 50.000 yang kita keluarkan bisa apa namanya mengkalikan atau menggandakan nilai kegiatan ekonominya sampai 250.000. Tapi Allah memberikan satu ilustrasi dengan yang lebih dahsyat. Satu kebaikan yang kita keluarkan itu dilipat gandakan sampai 700 kali. Ketika mendengar mendengar rumus ini, kan kita abstrak sekali ya. 700 kali itu dalam bentuk pahala atau bentuk apa. Tapi kalau kita pahami dalam konteks ekonomi misalnya seperti tadi ya, dalam konteks ekonomi saja sudah ada hitung-hitungannya. Apalagi dalam hal-hal yang sifat tidak terlihat oleh yang abstrak oleh kita, Allah punya hitung-hitungan yang lain. Maka Bapak Ibu satu kebaikan yang kita keluarkan, sodakoh yang kita keluarkan, misalnya 50.000 yang secara nominal itu tidak seberapa buat kita berikan kepada penjual gorengan, tapi penjual gorengan itu bisa menjadi modal, bisa membeli terigu, bisa membeli tabung gas, di Indonesia tabung gasnya 25.000 misalnya, atau 30.000. Dari tukang tabung gas juga berjalan begitu seterusnya. Jadi satu kebaikan yang kita keluarkan itu dia memiliki dampak yang luar biasa. Bagi kita mungkin tidak seberapa, tapi bagi orang lain itu kehidupan. 50.000 bagi kita itu ya jajan pun nggak cukup, tapi bagi orang lain dia penyambung hidup. Maka pantas kalau kata Nabi, ada Allah itu mengutus setiap pagi 2 malaikat untuk berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang mengeluarkan yang infak itu pengganti, dan kepada orang yang menahan yang bakhil itu kerusakan atas hartanya. Kalau kita lihat mata rantai ekonomi tadi, putaran itu ya dari kita ke tukang gorengan ke tukang tabung gas ke tukang cilok dan seterusnya. Tukang cilok misalnya ke tukang plastik dan seterusnya. Maka ilustrasinya sederhana, kalau kita memberi berarti kita menyempurnakan putaran. Tapi kalau kita kikir berarti kita menahan putaran. Pada akhirnya kan balik lagi ke kita. Dari putaran itu mata rantainya pada akhirnya dampaknya balik lagi ke kita. Maka kalau kita berinfak bersedekah dengan nominal yang mungkin tidak seberapa, sesungguhnya di saat itu kita sedang menggerakkan roda ekonomi real yang mikro di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan Bapak Ibu di bulan Ramadan ini betapa ekonomi apa namanya masyarakat ekonomi mikronya bisa bertumbuh, domestik demand-nya bisa bertumbuh. Tapi kalau kita yang tadi dipakainya kita menahan,
Ya, ada rumus baru, bukan lagi MPC, bukan marginal propensity to consume, tapi eh, jadi MPP, bukan majelis pengajian Prancis ya. MPP-nya marginal propensity to pelit misalnya. Setiap setiap 50.000 yang kita tahan, nanti dampak kerusakannya bisa dihitung nanti berapa. Ya, setiap 50.000 yang kita tahan, ada satu peluang penjual gorengan yang tidak terjadi, tidak bisa beli terigu, tidak bisa beli gas, ada satu peluang penjual gas yang satu apa namanya, satu tabungnya tidak terjual di hari itu, dan begitu seterusnya. Seandainya Allah bukakan mata rantai yang 700 itu dengan jelas kepada kita, tidak diberikan secara abstrak, barangkali setiap kita akan sodakoh seperti kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Makanya kata Rasulullah, kalimatnya indah sekali, kalau kita mengeluarkan, kalau kasih pengganti. Karena begitu kita mengeluarkan, mata rantainya nanti akan balik lagi ke kita. Itulah hakikatnya kenapa di bulan Ramadan ini sesungguhnya hikmahnya luar biasa. Jadi ekonomi kita di bulan Ramadan itu luar biasa, masif sekali transaksi yang terjadi di bulan Ramadan ini dengan apa namanya keutamaan bulan Ramadan ini, trigger ekonominya tidak bisa diciptakan misalnya di bulan-bulan biasa, ya. Makanya demandnya, domestik demandnya tumbuh di bulan Ramadan, kan orang digerakkan dengan tadi, dengan keyakinan tentang sesuatu yang abstrak. Dia belanja bukan cuma sekedar untuk kebutuhan, tapi ingin memberi kepada orang lain, dan itu tidak bisa apa namanya dibuat apa namanya oleh pemerintah dengan regulasi insentifnya dengan yang lain-lain, karena ada insentif yang transendental yang Allah berikan. Makanya tak heran kalau di bulan Ramadan eh, apa namanya ekonomi bisa bertumbuh, kegiatan masyarakat, meskipun orang kurang mampu di bulan Ramadan tuh ingin memberi. Mohon maaf misalnya ojol dengan segala kekurangannya pengen tetap mengadakan bagi-bagi takjil. Mahasiswa aja yang nggak jelas penghasilannya pengen ikut bagi takjil dan seterusnya. Ini satu budaya yang baik dan memang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau masuk bulan Ramadan, maka kebaikannya, dermanya itu melipat ganda. Nah, kebaikan-kebaikan inilah yang harus kita bawa, suasana spirit di bulan Ramadan seperti inilah yang kemudian harus kita bawa ketika kita migrasi dari Ramadan ke Syawal. Jadi Kak bayangkan Bapak Ibu, kalau suasana Ramadan itu terjadi di bulan Syawal yang dikhawatirkan oleh purbaya, domestik demand itu, ya mungkin bisa dikurangi kekhawatirannya. Karena ekonomi masyarakat bisa bertumbuh karena saat itu masyarakat lebih banyak mengkonsumsi untuk yang sektor-sektor real. Karena kalau kita menahan pelit yang terjadi, yang seperti dialami misalnya oleh Cina ketika dia terjebak pada middle income trap, kenapa ya? Karena konsumsinya mengalami stagnasi atau disebut dengan under consumption, ya. Konsumsinya terbatas sehingga domestic demand-nya tidak tumbuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, jadi saya ingin berbagi saja karena pertemuan hari ini itu satu. Di bulan Ramadan Allah memberikan satu insentif kepada kita, satu untuk berbagi. Jadi semua cerita Ramadan itu kalau dilihat, ya satu cerita tentang sodakoh, sodakoh yang wajib. Sodakoh yang wajibnya apa? Zakat fitrah. Kedua, cerita tentang fidyah yang wajib. Fidyah yang wajibnya apa? Tadi memberikan makan satu orang miskin. Tapi di balik itu Allah kasih, ya, barang siapa yang apa namanya menambah, faman tatawwa fahuwa khairul lah. Kalau lebih dari itu lebih baik. Ya, kalau memberikan buka, manfaat rasa iman, falahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang saum seperti mendapatkan pahala saum. Allah memberikan insentif, Allah mewajibkan, ya, kegiatan sodako di bulan Ramadan, tetapi juga memberikan insentif untuk lebih dari itu. Nah, kalau ini dipakai, budaya ini dibawa keluar Ramadan, dampaknya kepada masyarakat luar biasa. Kedua, membaca Al-Quran. Ya. Ada satu hadis misalnya bahwa Rasulullah SAW itu biasa mudarosah atau murojaah Al-Quran setiap Ramadan itu fikuli Ramadan marrah wahidah. Hadis yang ini. Jadi setiap Ramadan Rasulullah itu murojaah bacaan Al-Quran satu kali dari ayat yang pertama turun sampai ayat terakhir turun. Ya.
Misalnya di Ramadan ke-8 Rasulullah itu Ramadan cuma 9 kali. Atau cuma ya 9 kali. Misalnya di Ramadan ke-7 atau ke-8 Jibril itu langsung mengecek bacaan Rasulullah dari ayat pertama turun sampai dengan ayat terakhir. Maka dari situ dalam kitab-kitab misalnya kitab Bughyatul Insan disunnahkan di bulan Ramadan itu memperbaca bacaan Al-Quran. Yustahabbu al-iktsar min tilawatil Quran. Disunahkan membaca Al-Quran karena ini bulan di mana Al-Quran turun. Nah, ada apa namanya ulama yang hatam dalam Ramadan itu 3 kali. Ada yang hatam setiap 3 hari hatam Al-Quran. Ada yang hatam setiap 7 hari hatam Al-Quran. Tapi yang unik lagi, yang dahsyat lagi, Imam Syafi'i itu hatam sampai 60 kali selama Ramadan. Imam Syafi'i itu hatam 60 kali selama bulan Ramadan. Saya bukannya ada hadis yang nggak boleh lebih hatam lebih dari 3 hari. Ya betul. Dalam keseharian, dalam kebiasaan itu makruh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi paling cepat hatam Al-Quran itu 3 hari, berarti satu harinya 10 juz. Kenapa? Karena ada potensi kalau kita kurang dari 3 hari, potensi banyak melakukan kesalahan dalam bacaan. Ya, sehingga tidak boleh dibiasakan. Tetapi kata ulama, kalau itu di bulan-bulan yang tadi, waktu-waktu yang mufaddalah, waktu-waktu yang memiliki keutamaan, terlebih bulan Ramadan memang bulannya Quran, dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah, Rasulullah itu memurajaah, mengecek kembali, mereview kembali bacaan Qurannya khusus di bulan Ramadan. Maka sebaiknya ini dimanfaatkan untuk kita menghatamkan sebanyak-banyaknya Al-Quran di bulan Ramadan. Mungkin saya nggak tahu dari kita, saya sendiri merasakan kalau di hari-hari biasa jarang sekali bisa hatam. Makanya kalau baca di juz 29, juz 21, 22 itu kita banyak yang belepotan karena tidak familiar, jarang menyentuh juz 21, 22, 23. Nah, atau jangan-jangan dari kita ada yang sama sekali belum pernah hatam bacaan Al-Qur'annya. Ini kesempatan buat kita menghatamkan bacaan Al-Qur'an. Kok bisa hatam 60 kali? Ternyata Bapak Ibu yang hafal Al-Quran itu sudah ada penelitiannya. Kalau dia seperti dia hafal Al-Fatihah, kita semua hafal Al-Fatihah ya. Seperti kita hafal Al-Fatihah, orang yang hatam Al-Quran itu bisa membaca dengan cepat sampai 8 jam. Bisa khatam. Ya. Sama seperti kita baca Fatihah kan, kita ingat betul di luar kepala Fatihah itu. Jadi kita bisa bisa baca Fatihah dari dibulak-balik dari belakang ke depan. Nah, tidak usah jauh-jauh ke Imam Syafi'i. Di Mesir saya dapat cerita dari Syekh Ali Jum'ah. Di Mesir dulu ada gurunya Quran. Ada seorang Syekh ahli Quran menjadi gurunya para ulama-ulama Mesir. Saat ini termasuk Syekh Ali Jum'ah. Itu suatu ketika kerjaannya memang ngajar mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar di Mesir, di Masjid Azhar itu mengajar Al-Quran. Itu tidak bisa melihat, kafif ya, tunanetra. Itu hafal Al-Quran luar biasa di luar kepala, ahli Quran. Nah, suatu ketika eh, jadi ada sesuatu yang unik ya, yang apa namanya, yang di luar nalar kita. Kalau ngajar Al-Quran, Bapak Ibu, misalnya beliau duduk di masjid di tengah-tengah, satu kelompok baca surat An-Nisa, satu kelompok baca surat Al-Baqarah, satu kelompok baca surat yang lain. Itu beliau bisa mengkoreksi setiap kelompok. Jadi bisa tahu nih kelompok ini kamu salah bacaannya, ini kamu yang ini salah harusnya ini. Nah, kata Syekh Ali Jum'ah melihat itu, awalnya Syekh Ali Jum'ah itu penasaran ini beneran atau direkayasa gitu. Beneran betul-betul bisa ngoreksi begitu atau memang kebetulan aja direkayasa, nanti disuruh kamu bacanya yang ini, baca yang ini biar dia nanti bisa ngetes langsung, ngecek langsung di mana yang salahnya. Nah, tiba-tiba begitu selesai selesai apa namanya pengajiannya, itu Syekh Ali Jum'ah punya pikiran seperti itu, jauh sambil memperhatikan, punya suudzon lah, prasangka buruk. Begitu selesai, namanya Syekh Sulaiman Al-Hamadani. Begitu selesai dipanggil lah Syekh Ali Jum'ah. Ya Syekh Ali Jum'ah kemari. Apakah kamu ragu dengan bacaan Al-Quran saya? Jadi luar biasa, beliau bisa tahu tuh. Jadi yang disuudzonkan prasangka buruk Syekh Ali Jum'ah itu bisa tahu.
apakah kamu ragu dengan bacaan Al-Quran saya? Kamu bisa cek, kamu ingin tahu berapa berapa kali dalam Al-Quran ada Sami'un Alim. Kamu ingin tahu berapa kali dalam Al-Quran ada afala tatafakkarun. Nah, kemudian kata saya Ali Jum'ah, ya enggak, saya enggak ragu. Kemudian kata beliau, saya itu kan kamu tahu sendiri, kafir, tidak bisa melihat, sudah berpuluh-puluh tahun saya tidak pernah pegang mushaf Braille, ya, tidak pernah pegang mushaf Braille. Lalu kata saya Ali Jum'ah, bukankah baik kita membaca dengan apa namanya mushaf, memegang mushaf? Lalu beliau menjawab, kamu tahu gak, Al-Quran yang saya hafal itu karena Allah sudah masukkan, tanamkan di dada, itu seperti ka'annahu satrun wahid amami. Al-Quran itu seperti satu baris di hadapanku. Jadi kalau kita memejamkan mata seolah-olah dia bismillah, yang kelihatan dari dari huruf ba-nya sampai dengan huruf him-nya. Jadi yang Allah sudah titipkan Al-Quran di dadanya, seolah-olah Al-Quran itu satu baris di hadapannya. Terlihat jelas maksudnya dari Bismillah Al-Fatihah sampai An-Nas, Minal Jinnati wan Nas, itu kelihatan semuanya. Nah, tidak usah jauh-jauh ke Mesir, ke Sulaiman Al-Hamadani zaman dulu. Sekarang aja kan kita lihat Ustaz Adi Hidayat dan para penghafal Quran bisa tahu letaknya di mana dan seterusnya. Dan di tahun wafatnya Rasulullah, falam maka na'amul ladzi tufiha akibaihi aradahu marratain. Sedangkan di tahun wafatnya Rasulullah, itu murojaahnya Rasulullah dengan Jibril itu dua kali. Kalau tahun-tahun biasa, Ramadan biasa itu satu kali menghatamkan gitu, murojaahnya itu. Ini di tahun wafatnya dua kali. Ini memberikan pesan seolah-olah sebelum akhir Rasulullah, sebelum akhir hayatnya, memastikan bahwa Al-Quran itu betul-betul terjaga, tidak ada yang salah, semuanya sudah sesuai dengan apa namanya tuntunan Allah, sesuai dengan perintah Allah, di mana diletakkannya suratnya, diletakkannya di mana, setiap ayatnya sempurna. Maka janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Dan janji Allah itu dibuktikan, ada jutaan orang menghafal Al-Quran. Berapapun jumlah hafalannya. Semua muslim itu pada prinsipnya, Bu, menghafal Quran. Walaupun dengan porsi yang berbeda-beda. Ada dari kita yang hafal 30 juz. Jadi Al-Quran bukan cuma fisutur, tapi fisudur Al-Quran itu tidak hanya di dalam mushaf. Tidak hanya dicetak di dalam mushaf. Yang unik dari Al-Quran, Al-Quran hidup di dada umat Islam. Jadi kalau ada cetakan Quran salah aja satu, itu jutaan orang bisa protes. Satu huruf salah, tidak sesuai dengan kaidah, kecuali itu varian bacaannya, kiroah sab'ah atau kiroah asyrah. Ya. Satu huruf salah, itu jutaan orang bisa mengoreksinya. Ada yang sebagian orang hafal 20 juz, ada yang hafal 10 juz, hafal 5 juz. Minimumnya setiap kita hafal Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Karena itu syarat sah sholat, membaca surat Al-Fatihah. Jadi Al-Quran hidup di dadanya umat Islam. Dia menerangi, memberikan cahaya kepada umat Islam. Jadi kalau suatu saat dunia ini Armageddon, shutdown, semuanya tidak ada, buku hancur dan lain-lain, Al-Quran dia tetap hidup. Itu janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Salah satu bentuk menjaganya selain Al-Quran itu ditulis di mushaf, diriwayatkan ya dari apa namanya sistem periwayatan yang sangat kredibel, multi chain-nya itu ya, mata rantai periwayatannya kredibel dari kelompok orang yang banyak, ditulis dalam berbagai media, baik itu kertas, dulu pelapah kurma dan seterusnya. Tetapi yang paling penting, Al-Quran itu hidup di dadanya umat Islam. Setiap umat Islam adalah penghafal Al-Quran, ya, meskipun jumlah porsi bacaannya berbeda-beda. Tapi minimalnya tidak ada umat Islam yang tidak hafal Al-Fatihah dan surat-surat pendek sebagai bagian dari syarat menjalankan ibadah sholat, ya, syarat sahnya sholat. Maka nanti salah satu ciri di akhir zaman ada satu keterangan bahwa tidak akan tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Nanti kalau kita ilustrasikan sederhana, akan tiba satu saat ketika kita buka mushaf, itu sudah kosong.
atau ketika kita buka mushaf kita sudah tidak lagi mampu membacanya. Entah karena kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi atau mayoritas kita sudah tidak lagi mampu membacanya. Dan arah ke sana kan kelihatan misalnya. Kita banyak yang tidak familiar sejak diganti. Kita lebih banyak familiar dengan huruf-huruf Latin, tetapi kadang tidak familiar dengan huruf-huruf Arab sehingga kita membaca Al-Quran itu banyak yang belepotan karena otak kita kurang merekam ya huruf-huruf Arab. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran sebagai sebuah petunjuk, sebagai sebuah pedoman yang membangun peradaban umat manusia. Kalau hadis Nabi tadi mengatakan suatu saat nanti Al-Quran itu tidak tersisa kecuali hanya mushafnya saja, ketika pada posisi itu maka di saat itu kita akan merasakan betapa kita eh, kangennya, betapa kita membutuhkan bimbingan Al-Quran. Gak usah jauh-jauh pakai hadis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat film ya, ada film Denzel Washington itu punya satu film namanya The Book of Eli ya. Of Eli, The Book of Eli itu. Film itu cerita tentang apokaliptik ya di mana dunia sudah hancur karena perang dan lain-lain, peradaban rusak. Kemudian di saat itu untuk membangun kembali peradaban dengan buku. Ya, sampai ada orang mengumpulkan berbagai buku ingin membangun peradaban. Tapi buku yang dimaksud bukan buku biasa, tapi kitab suci. Nah, Denzel Washington ini membawa kitab suci dari satu tempat ke barat untuk diamankan, diselamatkan, dan diproduksi lagi sebagai salah satu fondasi kembali membangun peradaban umat manusia. Nah, dalam konteks Al-Quran, kalau Al-Quran itu dijaga di hati umat Islam, ya sebetulnya kita insya Allah aman, asalkan setiap kita menjadi pembawa Al-Quran. Ya, kalau dalam Denzel Washington membawa mushafnya, kalau mushafnya nanti terbakar, hangus karena perang dan lain-lain, maka yang harus menjadi pembawa Al-Quran itu dada kita. Dia harus hidup di dada kita. Oleh karena itu disunahkan di bulan Ramadan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Minimal satu kali hatam selama Ramadan. Kalau di bulan biasa kita tidak bisa hatam Al-Quran, jarang hatam Al-Quran, maka di bulan Ramadan kita hatamkan Al-Quran. Dulu zaman kuliah kita sering bilang, saya kita sering bilang, kamu Rizky hari ini sudah ngobrol dengan Imam Ghazali belum? Sudah ngobrol dengan Imam Bukhari belum? Sudah ngobrol dengan Imam Muslim belum? Nah, kita bingung gimana sih caranya ngobrol dengan Imam Al-Ghazali, dengan Imam Bukhari dan lain-lain. Kamu pergilah ke perpustakaan, baca karya-karya mereka. Ketika kamu membaca karya mereka, sungguhnya kamu sedang melakukan dialog lintas batas. Karya-karya mereka itulah yang kemudian menjadi apa namanya media dialog pemikiran, diskursus antara generasi dengan generasi yang secara fisik tidak pernah bertemu, tapi pikirannya berpindah dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Dan begitu juga dengan Al-Quran Bapak Ibu. Kita tidak pernah, tidak mungkin dari kita pernah apa namanya bertemu dengan Nabi, bertemu apalagi dengan Allah, ngaku bertemu dengan Allah, mimpi dapat wahyu, yaitu itu mah musodek gitu ya, Nabi palsu dan lain-lain. Kalau kita yang orang baik-baik kan kita tidak pernah mengklaim ya untuk bisa bertemu dengan, jangankan dengan Allah, dengan Nabi pun kan jarak kita sangat jauh. Tetapi dialog kita tidak terhenti. Kalau kita ingin bercumbu dengan Allah, ingin bermesraan dengan Allah, ingin mengetuk pintu Allah, ingin berdialog dengan Allah, ya bacalah Al-Quran. Nah, kalau kita ingin rindu dengan Rasulullah, ya bacalah hadis, banyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Itu media yang Allah berikan kepada kita, sekalipun ada rentang jarak yang jauh antara kita dengan Rasulullah, tapi salah satu bentuk mukjizatnya kita bisa merasakan kekhidmatan, merasakan keagungan, merasakan suasana yang dirasakan oleh umat-umat di saat itu ketika wahyu turun dengan cara membaca Al-Quran yang tetap terjaga sampai hari ini. Jadi dua ibadah ini yang sebaiknya jangan ditinggalkan di bulan Ramadan. Satu, kembali kepada Al-Quran sebelum dia tinggal gambarnya, tinggal tulisannya. Kedua, banyak-banyaklah sedekah. Nah, kembali kepada Al-Quran bukan cuma secara telek, tapi juga kembali dalam arti makna-makna Al-Quran kita hidupkan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau belum lancar baca Al-Qurannya semampu kita. Ini kesempatan untuk belajar. Yang belum lancar, yang masih belajar, kalau di bulan biasa kita malu, maka di bulan Ramadan ini bulan Quran, maksimalkan waktu kita untuk membuat familiar dengan Al-Quran.
Saya kira itu saja dulu sebagai pemantik diskusi kita di pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz. Isinya tadi luar biasa ya Ustadz ya mengenai kaitannya antara Dharma dengan Al-Quran yang sering kita lupa ya Ustadz, khususnya bagi kita Ustadz yang berada mungkin di perantauan ini. Karena untuk sodakoh itu kan kadang-kadang kita suka berpikir tiga kali, bukannya kita mau sodakohnya jadi pelit Ustadz, tapi melihat mungkin kondisi di sini jadi ragu gitu ya Ustadz kalau kita mau ngasih sodakoh sama orang yang di jalanan gitu Ustadz ya. Jadi mungkin lebih senangnya sedakonya mungkin ke Indonesia seperti itu Ustadz. Mungkin sambil sambil mungkin menabung ya Ustadz ya, menabung setiap hari gitu ya Ustadz ya. Kalau Ya saya sistemnya betul. gitu, Ustadz. Jadi nabung subuh, nabung, 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 nanti ngasih-ngasih Jumat gitu. Ya Kadang-kadang Bu. memang problem kita ya itu Ustadz. Kadang-kadang suujon, sebenarnya nggak boleh suujon ya Ustadz ya. Tadi seperti kata Ustadz, memberi dengan siapa aja tanpa mengenal agama. Tapi kadang-kadang ada perasaan kita mau memberi, kira-kira dipakai makan atau dibeli alkohol ya, gitu Ustadz. Gitu. Mungkin problemnya di situ. Gitu. Ya betul Bu. Saya tambahkan sedikit. Memang sodako juga harus ada skala prioritas. Karena sodako itu harus punya dampak kan. Tadi ibadah yang memiliki dampak sosial itu lebih baik daripada ibadah yang tidak memiliki dampak sosial. Harus punya skala prioritas. Skala prioritas pertama siapa? Orang dekat kita. Ya, orang dekat kita yang kalau sodako secara umum ya, sodako secara umum itu bisa kepada siapa saja orang dekat kita. Beda dengan zakat. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang dalam tanggungan kita. Suami tidak boleh menzakat kepada istrinya, kepada anaknya, zakat kepada orang lain. Tapi kalau sodako, ya yang pertama yang paling baik biasa kepada orang tua. Jadi jangan sampai kita donasinya untuk ini kenceng, kegiatan sosial kenceng, tapi saudaranya di Indonesia masih berjibaku, apa namanya, kemarin gagal panen masih belum ketutup hutangnya, apalagi terlilit hutang yang lain. Jadi jangan dulu sodako kepada yang jauh-jauh, sementara saudara kita di Indonesia misalnya ya masih terjebak dengan hutang, ibu kita masih pas-pasan. Sodako terbaik itu pertama ke orang tua, baru setelah itu ke kerabat, baru setelah itu fakir miskin yang lain. Jadi playernya itu semakin melebar dari orang dekat kita dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini misalnya nih, ada yang kemarin saya mumpung ingat ada yang nanya nih, sodako sekarang sebaiknya bagaimana eh, terkait isu Palestina dan saya sarankan Bapak Ibu, betul kita punya punya semangat, saya termasuk yang menggemborkan semua orang kita punya komitmen untuk memerdekakan Palestina, baik itu dari perspektif agama atau perspektif kemanusiaan. Tetapi sekarang jangan lupa bangsa kita ini sedang berjuang menyelesaikan isu Sumatera. Palestina itu isu global, selain kita ada bangsa-bangsa yang lain yang memperhatikan dari bangsa-bangsa Arab dan lain-lain. Jadi mohon maaf, jangan salah salah sasaran. Ya, sekarang kalau bisa semua saluran sodako kita fokus kepada saudara kita yang di Sumatera, biar kita bisa cepat selesai bangsa kita bangkit dari musibah bencana ini. Kalau kita bisa bangkit lagi, kita bisa membantu orang lain, membantu bangsa yang lain. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian yang sekarang mau sodako dan lain-lain, fokuskan dulu ke orang-orang terdekat, fokuskan dulu ke bangsa kita yang sedang betul-betul sedang sulit di Sumatera itu luar biasa ya, memprihatinkan sekali. Begitu Bu. Baik Ustadz. Jadi memang lebih yang kedekat dulu ya Ustadz. Yang ada manfaatnya tadi seperti kata Ustadz bilang ya gitu ya. Betul. Derma itu termasuk zakat ya Ustadz ya? Apa beda? Ya derma itu secara umum. Ada yang wajib kan tadi, ada yang wajib, ada yang sunnah tatawu. Yang wajibnya ya zakat. Hmm. Ya. Tapi yang dijelaskan oleh Nabi itu nilai tambahnya tatawu. Makanya tadi misalnya memberi makan orang miskin itu fidyah itu wajib. Tapi kalau kamu tambah bukan cuma sekadar ukuran fidyah yang hanya minimum, batas minimum, itu lebih baik. Jadi kalau kita melebihi itu misalnya sering terjadi kan zakat fitrah itu misalnya sekarang gromos itu 7 euro ya. Kalau ibu bayar 10 euro sisanya saya niatkan sodako itu namanya tatau. Itu Baik. apa namanya nilai tambahnya. Jadi biasanya kan kalau amilin ini Ustadz saya mau bayar zakat. Berapa zakatnya Ustadz? 7 euro tapi uangnya 10 nggak apa-apa ambil aja. Oh ya terima kasih Bu ditulis.
Tapi yang yang jarang, saya mau bayar zakat berapa? 7 euro. Ini uangnya 100 euro, diambil aja sisanya. Kalau itu bisanya minta kembalian. Hmm. Kembalian Ustaz, ya, boleh tetap, tapi kita tidak, jangan mengatakan itu tidak baik, tetap baik. Yang baik itu yang wajib dulu. Wajib dulu tunaikan, kalau kita ada lebih, tambah yang lebih. Jadi tidak boleh, bahasa sederhananya, meninggalkan yang wajib, mendahulukan yang sunnah. Ya, misalnya yang wajib nafkah keluarga dulu. Ya, nafkah keluarga, setelah itu zakat yang wajib-wajib. Jangan sampai kita rajin donasi ke orang, anak istri kita terlantar, donasi ke orang, ibu kita kekurangan, donasi ke orang, saudara kita di rumah berjibaku dengan hutang. Jadi kita harus lihat skala prioritasnya. Baik, baik Ustadz. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, silakan Ibu Bapak. Ah, ini udah ada Ustadz. Saya mau tanya yang terakhir Ustadz. Misalnya saya dapat uang kemarin, Ustadz ya, misalnya saya dapat uang 1.200, saya pengen zakatin kan jadi 2,5% dari yang uang saya dapat. Itu bisa nggak Ustadz? Yang 2,5% itu saya berikan kepada pengajar, guru gitu Ustadz sebagai zakat. Pertama, zakat itu zakat mal ya, zakat harta. Mm-mm. Zakat harta itu namanya zakat zakat apa namanya, income kita, kepemilikan kita, harta kita. Ini lihat judulnya dulu, zakat harta. Zakat harta itu, kata zakat itu artinya satu, bisa membersihkan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Kata Allah kepada Rasulullah, ambillah dari harta mereka itu sedekah, maksudnya zakat, tutahhiruhum, membersihkan harta mereka, wa tuzakihim, membersihkan jiwa mereka dari sifat kikir, wa sholli alaihim, dan kamu doakan mereka, inna sholataka sakanun, sungguh doamu bisa membuat hati mereka tenang, memberikan sakinah. Nah, dari ayat ini beberapa indikasi, beberapa implikasi hukum. Pertama, wajib hukumnya. Kedua, mekanismenya, sebetulnya zakat itu awalnya dikelola secara sistemik oleh lembaga otoritatif. Jadi makanya kemudian lahirlah, karena ketika ayat ini turun, konteksnya Nabi sudah membuat satu tatanan madani, tatanan sosial, lembaga otoritatif di Madinah. Kemudian lahirnya kekhilafahan atau kenegaraan lah, negara begitu, pemerintah. Tapi ketika pemerintah dalam konteks sekuler misalnya, atau pemerintah yang tidak apa namanya, mengadopsi agama di dalam kerangka bernegaranya, maka dalam kondisi itu komunitas muslim menjadi penggantinya. Misalnya dulu NU, Muhammadiyah dan lain-lain menjadi penyelenggara pengelola zakat. Bahkan ketika tidak ada kewajibannya, tetap bisa dilakukan oleh individu, kita. Jadi sebetulnya zakat itu tidak dikelola pribadi, Bu. Zakat itu yang benar awalnya diambil atau diserahkan kepada pemerintah. Nanti sama pemerintah didistribusikan. Ketika tidak ada pemerintah, maka komunitas muslim yang menggantikan fungsi-fungsi pemerintah mengelola itu. Ketika tidak ada, tetap kewajibannya tetap ada, diberikan langsung kepada yang berhaknya. Itu satu. Kedua, dari zakat itu eh, apa namanya? Dari zakat itu harus ada anumu. Zakat artinya anumu, sesuatu yang tumbuh, harta harta yang tumbuh, bukan harta yang apa namanya, yang pasif begitu, bukan, tapi nilai keuntungan dari harta yang bertumbuh setelah dipotong kebutuhan pokok dan hutang. Makanya syarat zakat itu ada 5. Satu, milkuntam, dia harus kepemilikan penuh, bukan hutang. Meskipun 1 miliar, kalau dia hutang dari bank untuk bangun investasi, gak kena zakat 1 miliarnya, hutang. Hmm. Jadi harus kepemilikan penuh kita. Kedua, anumu, harus dia harta yang tumbuh, yang produktif. Ya, harta produktif, misalnya rumah, aset yang tidak produktif, idle aset, tidak kena zakat, Bu. Ya. Ketiga, harus ada nisab. Jumlah minimumnya zakat itu berapa? Kalau dalam bentuk emas, kenapa emas? Dinar dirham dulu, karena emas dulu adalah the store of value kan, nilai konversi nilai ekonomi yang saat itu lazim dipakai. Sekarang mungkin dalam konteks uang, emas itu misalnya kalau dulu dihitungnya 85, dulu hitungannya sebetulnya klasiknya itu 20 dinar. 20 dinar itu kemudian dihitung, dikonversikan sekarang sama atau identik dengan 85 gram emas. Setiap 85 gram emas itu dikenakan zakat 2,5%. Jadi itu nisabnya. Jadi itu tidak semua harta dizakati, Bu. Kalau Hmm. itu punya minimum 85 gram, senilai 85 gram harta, kena 2,5%. Oke.
Tapi apakah dua setengah setengah 8,5 itu harta keseluruhan? Harta yang sudah dipotong oleh kebutuhan pokok. Ya, maka yang keempatnya haul harus ada periodik. Kalau dalam bentuk perdagangan, dalam bentuk harta properti emas 1 tahun. Tapi kalau yang lain periodiknya misalnya pertanian ya saat panen, peternakan ya saat jumlahnya tidak ada haulnya. Eh, tapi kemudian perdagangan misalnya ikut yang emas tadi bisa apa namanya 1 tahun. Lalu yang kelima laisal kuniyah bukan kebutuhan pokok. Mobil yang kita pakai, rumah yang kita pakai kita tinggali itu tidak kena zakat. Tetapi kalau rumah itu disewakan ke orang, apartemen kita sewakan, maka hasil dari apartemen itu kalau sudah masuk ke 8 nilainya minimal 85 gram emas, maka dia kena wajib zakat. Bayarnya kapan hitungannya? Year on year kalau bahasa kitanya tahun anggaran dari tahun tahun ke tahun ya tahun finansialnya. Misalnya ibu punya harta dari 1 Ramadan sekarang ke tahun 1 Ramadan berikutnya. Ya, bisnis nih, income kita, semua jenis harta lah, jenis harta income kita yang kalau dalam putaran 1 tahun itu ya melebihi 85 gram emas, maka wajib kepada kita bayar 2,5%-nya. Tapi kalau dalam 1 tahun ini misalnya nih, ibu dalam 6 bulan itu hartanya sudah senilai 100 kilogram gitu ya. Amin. Tiba-tiba ini yang naudzubillah ini, yang tiba-tiba di bulan ke-9 hilang itu menjadi 70 gram, maka di akhir tahun tidak wajib zakat, Bu. Jadi dihitung nanti per tahun. Terus bagaimana dengan sekarang dengan zakat profesi yang modern yang gaji per bulan? Nah, Syekh Yusuf Qardawi membolehkan dibayar sejak kalau misalnya kita tahu nih, kalau dihitung kemarin sama teman-teman diplomat itu kalau dengan pola tadi emas 85 kilo itu sekitar 200 sekian juta lah. Ya, kalau punya uang setahun sisa uang yang net profitnya itu segitu, itu kena zakat 2,5%. Nah, sekarang kalau kita bagi dari 12 bulan berarti rata-rata net profit kita di tiap bulannya itu segitu. Jadi sudah bisa dibayar advance itu di awal, setiap bulan bayar sekian. Nah, yang ibu lakukan ketika ibu dapat, misalnya saya dapat tiba-tiba kayak ibu cerita tadi dapat transaksi, boleh Bu. Itu sebagai bentuk preventif, ya walaupun di dalam Nabi tidak ada. Kecuali yang tadi, yang sifatnya temuan, rikaz, nemu harta karun itu nggak ada haulnya Bu, nggak ada nisabnya, nggak ada haulnya. Nemu harta karun misalnya kita mimpi nih, kita mimpi ketemu kakek-kakek, kamu nak cari di Bogor ada dulu emas simpanan Soekarno misalnya. Soekarno pernah pernah nyimpan duit emas di kepingan emas di Bogor, ketemu sama kita betul itu dapat 500 keping emas peninggalan Soekarno misalnya. Nah saat itu juga tidak nunggu 1 tahun, saat itu dikeluarkan jumlahnya 20% dikeluarkan dan tidak ada nisabnya berapapun jumlahnya kita ambil 20%-nya. Nah yang tadi kalau ibu mau analogikannya kemana? Kalau saya menyarankan analogikannya ke emas biar mudah atau kalau mau ke perdagangan, tapi hitungannya cuma 2,5%. Nah kalau seandainya Ustadz saya mah Bismillah nggak apa-apa. Kalaupun nanti hitungan di akhir setahunnya saya nggak nyampe nisab, ya saya anggap sodako itu lebih baik Bu. Jadi nggak rugi. Begitu ibu dapat 1.000 apa namanya euro, ibu keluarkan 2,5%-nya sebagai zakat, atau kalau tidak ternyata ibu tidak kena zakat, ya niatkan itu sebagai sodakoh. Jadi tidak ada yang mubazir begitu. Tapi yang betul maksudnya untuk meringankan hitungan zakat itu dalam hitungan ada haulnya, ada nisabnya. Baik Ustadz Nuhun. Jadi lebih baik sebenarnya ke sedekah aja Ustadz ya. Nggak apa-apa niatkan zakat. Kalau memang ibu bisa menghitung kan, kita bisa dari sekarang udah kelihatan tuh harta kita per tahun sekian sekian. Kalau kan udah punya hitungan aset kita tuh sekian, nanti di akhir tahun kayaknya lebih. Kemudian begitu ada uang segitu pasti lebih lagi, ya keluarkan aja saat itu. Bisa dua-duanya berarti ya. Baik-baik Ustadz. Atur nuhun pisan Ustadz. Baik. Sebelum kita ke pertanyaannya Teh Adiba, kita mendengarkan dulu. Mbak Berta udah siap Mbak Berta pantunnya? Siap, Mbak Dini, siap. Kita dengarkan pantun dulu ya Ustadz ya, biar Ustadz Ya, istirahat dulu. Karena sekarang kan nggak bisa minum Ustadz karena puasa, jadi istirahatkan dulu tenggorokannya. Mangga Mbak Berta. ya, makasih Mbak Dini, makasih Ustadz.
Saya nggak buka kamera ya karena ada bekas hijamah di dahi saya. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekeping emas logam mulia untuk hadiah calon mertua. Hadir di kajian dengan bahagia bersama Ustadz Rizky di kali kedua. Pergi ke sungai untuk mencuci, sungai mengalir menuju Cimahi. Al-Quran turun di bulan suci, kalam mulia, kalamnya ilahi. Memotong kayu dengan gergaji, potongan kayu diikat tali. Mari biasakan diri mengaji supaya nafsu dalam kendali. Para pejabat mengobrol janji, janji bupati sampai janji menteri. Ajaklah keluarga bersama mengaji supaya iman semakin terpatri. Perang Gaza belum selesai dari serangan kaum serakah. Ramadan ini belumlah usai, perbaiki kualitas dengan sedekah. Netizen Konoha menggubah lagu, kritikan tajam tapi dibuat lucu. Dalam sedekah janganlah ragu, di bulan mulia makinlah terpacu. Makanan manis yang dibagi-bagi, banyak keracunan katanya alergi. Bulan Ramadan, bulan berbagi, sedekah terbaik tak akan merugi. Menu takjil makin bervariasi, menarik warga untuk membeli. Zakat dan sedekah banyak potensi, berbagi rezeki, tanda kita peduli. Dukun-dukun membakar dupa, jampi-jampi kotor untuk guna-guna. Tujuan puasa janganlah lupa, agar Ramadan makin sempurna. Kisah Sidul bersekolah di kota, bintangnya Rano Karno, Atun, dan Mandra. Sambut Lailatul Qadar dengan sukacita, mohon ampunan Allah seluas samudra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah Mbak Berta lengkap. Ngeri sedap itu pantunnya, Bu. Ya ini nyerempet-nyerempet dikit nih. Kejurjuran. Ada MBJ. MBG pun masuk. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan dari Teh Adiba. Ustadz, pertanyaannya adalah terkait fidyah yang sudah saya keluarkan karena selisih harga di Perancis dan Indonesia. Saya memberikan satu paket fidyah dalam bentuk makanan takjil bisa untuk 5 orang. Apakah saya wajib mengganti kembali fidyahnya sesuai ketentuan, yaitu satu fidyah untuk 1 orang miskin? Oh, maksudnya satu takjil untuk 5 orang apa gimana nih Teh Adiba? Teh Adibanya di mana ya? Ustadz ngerti kira-kira Ya, pertanyaannya Ustadz? Ya. kita kasih ini aja lah, kasih apa namanya, kerangkanya. Pokoknya begini, Bu. Pertama, perselisih nilai semua itu dilakukan pada konteks, misalnya begini. Zakat yang kita bayar itu ukurannya adalah nilai di mana tempat kita berada. Makanya kita tidak, orang yang tinggal di Prancis jangan bayar zakat dengan standar orang yang tinggal di Bandung. Di Paris mah ya bayar zakatnya standar di Paris berapa. Ya. Misalnya eh, ini bisa salah satu strategi ya, offshore begitu bahasanya ya. Offshore zakat begitu ya. Yang offshore itu bukan cuma saham bisnis, zakat bisa offshore. Misalnya kita dapat duitnya, penghasilannya di Perancis dalam hitungan euro, bayar zakatnya dalam hitungan rupiah di Cianjur lagi yang murah gitu. Nah itu itu offshore zakat nggak boleh. Jadi nominal zakatnya tetap dibayarkan sesuai dengan nominal tempat di mana kita mendapatkan properti kita itu didapatkan, dihitung gitu dengan tadi hitungan euro. Kalau kita di rupiah ya hitungannya rupiah. Tapi nilai manfaatnya boleh dibawa selain ke tempat kita berada, apalagi dengan ke tempat kita di mana tempat kita misalnya tidak etis kalau kita memberikan zakat ke orang-orang di sekitar kita yang mayoritas mampu, kecuali di kita memang ada. Sebaiknya sebetulnya di dalam Islam itu zakat itu sebaiknya dari orang kaya di lingkungan itu untuk orang miskin di lingkungan itu juga. Jadi dulu zakat itu misalnya di zaman Rasulullah kepada Muadz bin Jabal itu disuruh mengkolek zakat, didistribusikan lagi di lingkungan Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal. Jadi
Misalnya di Cianjur saya mengumpulkan zakat sebelum ditarik ke Basnas pusat, jangan dulu disetorkan. Jangan kita mengumpulkan zakatnya di Cianjur, kemudian disetorkan semuanya ke pusat. Sementara orang Cianjur banyak orang yang miskin. Kita narik zakatnya di Paris, kemudian atau di apa namanya di Marseille, kemudian tiba-tiba dibawa ke Jakarta. Kecuali di tempat kita narik zakat itu mayoritas sudah mampu, semuanya muzaki, semuanya pengeluar zakat, tidak ada mustahiknya. Kalau masih ada mustahik di tempat kita, kasih dulu mustahik di tempat kita, baru kasih keluar. Itu ini walaupun tidak berkaitan langsung dengan yang pertanyaan, saya kasih ilustrasi dulu itu. Terkait selisih ya. Jadi memang cara pembayarannya nominalnya harus ditetapkan dengan nominal di mana apa namanya properti kita, income kita atau uang kita itu digunakan. Makanya misalnya zakat fitrah itu misalnya satu sok dari tamar dan dari korma dan gandum. Tamar wasair, korma dan gandum. Korma dan gandum itu bukan letter like korma dan gandum, tapi qutul bilad kata ulama. Makanan pokok satu negara, satu tempat, satu komunitas. Kalau dianalogikan di Indonesia ya dengan beras. Kalau di apa Paris bisa jadi dengan bentuk yang lain di Perancis ya. Makanan pokoknya apa? Nah, ini juga sama. Ketika kita membayar zakat itu nilai pokok di tempat itu tuh misalnya euro, ya nanti ketika bayar zakatnya dengan hitungan euro. Tapi kalau nanti nilai manfaatnya dibawa ke tempat lain karena itu lebih membutuhkan dan di tempat kita membayar zakat sudah semuanya muzaki, tidak ada lah atau sudah cukup berlebih. Misalnya di Paris ini hanya 500 orang yang mustahiknya sudah terpenuhi, ada sisa, ya distribusikan ke tempat yang lain. Ya, misalnya dibawa ke Indonesia gitu. Atau kita bayarnya memang untuk Indonesia. Hitungannya euro 7 euro, kita titipkan misalnya ke dompet apa untuk disalurkan di tempat kita di Sumatera ke yang lain-lain. Itu lebih bermanfaat karena lebih tepat sasaran, lebih membutuhkan daripada ketimbang di sini distribusikan hanya sebatas menunaikan zakat saja. Yang penting saya tunai, masalah orang yang menerima zakatnya nanti di sini butuh atau enggak itu urusan lain, yaitu kurang kurang tepat. Satu, kedua terkait fidyah. Maksud saya tadi fidyah itu satu mud itu satu takaran satu kali konsumsi makan, satu mud itu satu ini ya. Satu konsumsi makan di saat itu satu orang. Jadi biar mudah ya, satu takaran makan satu orang. Misalnya satu kali makan di hitungan Indonesia mungkin ya 30.000, 50.000 atau berapa saya nggak tahu ya tergantung jenis makanan secara umum eh, untuk satu orang. Kalau kita kasih ke 5 orang, tapi kalau 5 orangnya memang jatahnya 5 kali makan nggak jadi masalah, Bu. Ya, misalnya apa namanya ngasih buka kepada 5 orang dan memang lima lima barket gitu ya, apa lima lima porsi, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu satu takaran mud, satu porsi dikasih untuk misalnya dikasih untuk 5 orang. Jadi bagi-bagi, misalnya dipecah dalam bentuk kita ngasih 50.000 tapi dipecah ke kurma sehingga yang nominal kurma 50.000 itu dibagikan ke 5 orang. Nah, itu nggak boleh. Ini Baik, ilustrasi ya. Ilustrasi seandainya takarannya itu 50.000, ya 50.000 itu harus bulat dikasihkan kepada satu orang. Kalau lebih dari 50.000 lebih baik. Kita kasih 100.000 kepada satu orang. Kita batal 2 kali saum, 100.000-nya ke satu orang. Karena satu orang itu lebih bermanfaat. Ya, jadi dia berarti kan dia apa kita mengentaskan membantu dia bisa lebih panjang. Kalau ini bisa satu kali makan dengan dua kali makan berarti kan yang itu bagus. Tapi yang tidak boleh justru tadi satu nominal satu kali makan dipecah kepada nilai manfaatnya menjadi berkurang. Pak. Kemudian harus kepada orang miskin, to'amu miskin ya fakir lebih lebih utama lagi. Nah, dikasih bukber ke apa namanya ke misalnya ke kita yaitu tidak tepat sasaran. Ya, kita orang mampu, maksudnya orang makanan kan banyak begitu ya. Sebaiknya dikasihkan kepada orang miskin. Ya, tidak diberikan misalnya bukber di KBRI itu mah bukan orang miskin, Bu. Iya. Orang mampu semua kasihkan kepada orang miskin. To'amu miskin karena maksudnya tadi nilai manfaatnya betul-betul tepat sasaran. Ya, Pak Ustadz. Halo? Iya, silakan. Di Perancis ini kan 7 euro satu vidya. Nah, kami mengeluarkannya di Indonesia
itu kalau dibelikan makanan bisa untuk 5 paket makanan. Apakah itu sudah terhitung satu fidyah yang sudah keluar? Karena dibagikan 5 orang itu boleh. Padahal Ya. hitungannya hanya satu hari fidyahnya. Ya boleh Bu. Kalau yang penting hitungan standar di Indonesia itu satu paket makanannya berapa? Satu paket makanan berapa untuk di Indonesia standarnya ya, standar satu paket makanan misalnya 50.000. Ya berarti kalau 5 orang harus 250.000. Ya, ya baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya. Pak Ustadz tadi ngomong soal bukber Pak Ustadz, tapi kalau kayak Pak Ustadz bilang tadi di KBRI orangnya orangnya orang mampu semua. Tapi kalau misalkan niatnya kita adalah sebenarnya mengumpulkan orang-orang untuk mendapatkan kajian dan sebagainya, seperti Pak Ustadz tahu, di sini kita dapat kajian itu harus menunggu setahun sekali. Kayak saya nih di Montpellier untuk mendatangkan Ustadz itu harus menunggu bulan Ramadan gitu Ustadz. Dan kita ya berkumpulnya itu ya di acara bukber gitu Ustadz, secara langsung gitu. Intinya adalah untuk silaturahmi. Itu nggak apa-apa kan Ustadz kan? Dan apalagi kami mengumpulkan anak-anak perantauan, anak-anak pelajar Indonesia gitu Ustadz. Jadi saya buat tuh setahun sekali supaya pada kumpul anak-anak rantau gitu. Dan juga bisa mendengarkan kajian. Karena nggak mungkin Ustadz saya mendatangkan Ustadz dari Indonesia langsung ke sini itu. Waduh Ustadz. Insya Allah Ustadz siapa tahu nanti saya jadi milioner. Doakan saja jadi Amin, bisa amin, Bu, amin. ilmu. Itu Gitu. itu puncak kebaikan, Bu. Makanya begini, lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau kita membayar sesuai standar minimum itu baik. Tapi kalau kita melakukan beyond itu adalah jauh lebih baik. Kalau kita memberi dua tiga yang kita miliki itu baik. Tapi memberi satu-satunya yang kita miliki itu adalah puncak kebaikan. Kalau memiliki yang kurang, biasanya ibu-ibu nih kan tasnya udah banyak nih, udah tiga empat, ada yang baru lagi satu, tas yang kelima nih udah mau expire nih, udah jam tayangnya udah mulai ini, udah 5 tahun saya kasihkan, ya itu baik Bu. Tapi kalau memberikan yang baru ya kepada orang itu jauh lebih baik, itu puncak kebaikan. Jadi kalau Budi ini misalnya bayar standar fidyah atau zakat misalnya ke Indonesia, saya mudah tunai, gak punya kewajiban fidyah lagi, gak punya zakat, betul, itu sudah selesai. Kan bisa murah sekali kan, dengan cukup membayarkan misalnya kan bisa sekarang tinggal pakai TP transfer juga, barcode udah beres, tunai kewajiban ibu jangan dalam hitungan detik, dalam hitungan menit. Tapi kalau ibu punya kebaikan seperti tadi mengumpulkan, itu kebaikannya berlipat-lipat. Satu, kebaikan sodakoh. Kedua, kebaikan silaturahim. Ketiga, kebaikan majelis ilmu. Ya. Itu kebaikannya berlipat-lipat, Bu. Nah, insya Allah nanti apa namanya, seperti janji Allah, seperti doanya tadi malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu pengganti. Kan infak itu kan menyalurkan, saluran kan infak itu. Makanya tadi ya kalau kita mengeluarkan berarti kita menyempurnakan putaran. Saluran itu di Jakarta kalau salurannya macet, gorong-gorong dan lain-lain, banjir tuh. Banyak penyakit kita juga, tubuh kita kalau tidak ada saluran, baik itu kotoran yang keluar dan lain-lain, sakitlah tubuh kita. Ya, harta kita kalau tidak ada saluran, kalau tidak infaknya itu rusak. Nah, dalam analisis negara tadi saya ceritakan. Nah, Cina itu terjebak pada middle income trap karena salah satunya mengalami yang disebut under consumption, konsumsinya yang menurun karena dia lebih banyak nabungnya kalau pakai teori yang tadi itu. Harusnya marginal propensity to consume-nya tinggi, jadi ini ya malah malah ditabungnya bisa jadi 50%, yang dikonsumsinya berkurang. Nah, jadi marginal propensity to pelit, jadi kena pelit. Nah, kalau ibu sering spending, sebetulnya nanti balik lagi ke kita kan, menciptakan iklim domestik yang lebih baik sehingga nanti dampaknya ke kita juga. Nah, janji Allah lebih dari itu. Kalau satu kali kita mengeluarkan, itu bisa 700 kali. Walaupun mungkin abstrak buat kita tidak kelihatan. Salah satunya, dan tapi jangan dibikin formula yang baku. Misalnya nih saya, pokoknya ibu Budi ini kalau pengen tajir nih sini apa namanya emas yang punya ibu buat saya aja, masa nggak percaya sama Quran? Nggak boleh Ustaz, gak gitu nanti. Nah, bisa bisa bangkrut lah jamaah kalau Ustaznya kayak gitu.
Bu, sini Bu, langsung on site. Pokoknya Ibu punya berapa sekarang mobil? Satu. Ibu pengen dua, tiga kan mobilnya? Pengen. Sekarang mobil yang Ibu satu, infakkan sekarang juga ke saya. Misalnya, ya itu namanya perampokan Bu, perampokan secara halus. Ya, ya. Tidak seperti itu. Jadi tidak bisa dibikin formula karena itu pengalaman pribadi. Janji Allah yang 700 itu jangan diterjemahkan ke material. Bisa jadi misalnya ibu banyak memberikan sekarang misalnya saya lihat banyak ibu-ibu ini yang luar biasa mengelola kegiatan keagamaan, menampung mahasiswa dan lain-lain untuk menjadi orang tua kedua bagi mereka yang sedang jauh yang mengambil pendidikan. Bisa jadi kita mengeluarkan harta itu tidak balik lagi dalam bentuk harta, tapi Allah berikan dalam bentuk kifarat yang lain. Potensi keburukan untuk anak kita Allah minimalisir. Allah ganti di suatu saat nanti anak kita Allah berikan keberkahan menjadi anak yang soleh. Banyak yang kayak gitu. Kadang bisa jadi kita potensi musibah Allah hindarkan dengan sodakoh itu. Jadi tidak bisa di formulanya rumusnya dibikin linear begitu. Baik Ustadz, amin, amin semua buat doanya Ustadz. Tadi saya ada tahu sih Ustadz, memang ada Ustadz yang tadi seperti Ustadz bilang ya berikan satu mobil gitu ya Ustadz ya. Nyerempet-nyerempet lagi deh. Baik Ustadz, baik Ustadz, Masya Allah. Semoga tadi yang Ustadz katakan kita aminkan saja ya buat orang-orang yang sudah berbuat baik. Ustadz mungkin ini jadi Hmm. pertanyaan terakhir dari Kak Mutia di Swiss. Kami bayar vidya di Swiss, standarnya masih pakai Swiss franc 15 Swiss franc per orang karena berempat jadi total 60 Swiss franc. Kami kirim ke Indonesia karena di Swiss udah nggak ada orang miskin. Iya, di Swiss kayak semua mahal semua makanya di sana. Ada orang miskin. Total jadi 1.300.000 dan saya belikan beras semua. Itu boleh kan ya Ustadz? Nah, gimana nih Ustadz? Mangga Ustadz, monggo. Boleh Bu, boleh diberikan kepada nanti karena apa namanya berempat itu nanti hitungannya begini, berempat berempat itu nanti dihitung berapa kali apa namanya berapa kali buka karena hitungan fidyah itu satu kali batal satu hari ya satu hari batal itu satu kali memberi makan orang miskin. Boleh ibu menghitungnya dengan hitungan Indonesia, misalnya satu kali makan orang miskin standar paket yang premium lah kita untuk membahagiakan mereka yang kekurangan ya misalnya banyak kan di Indonesia itu sekarang ini saya secara pribadi terus terang saya prihatin lihat video-video di saudara kita yang kena musibah. Kalau bapak ibu nanti di tempatnya masing-masing masih ada orang miskin ya ke situ dulu. Tapi kalau memang sudah banyak yang menyalurkan sebaiknya ke Sumatera yang dapat musibah. Misalnya begini satu kali makannya 50.000. Kalau ibu meninggalkan karena menyusui itu beda hitungannya. Misalnya begini, ibu meninggalkan saum karena hamil. Hamil itu takut nanti kalau eh, saya sakit maka bayarnya fidyah satu. Tapi kalau ibu takut karena bayi ibu sakit bayarnya dua. Karena ada dua, dua kepala di situ yang dihitung, ibu dan janin ibu. Ya, bayar fidyahnya, maksudnya harus bayar fidyah itu ya dua. Nah, kalau kalau apa namanya, kalau biar mudah dulu gini, dalam keadaan normal nih, ibu ya misalnya tidak tidak saum 10 hari, 10 aja kali 10 paket, 10 kali 10 paket boleh dikasihkan kepada satu orang miskin. Ya. Jadi nanti ngitungnya pertama dihitung per orang per jumlah puasa yang ditinggalkan. Boleh dibelikan untuk beras, dibagikan kepada boleh satu orang mas miskin, nggak apa-apa. Misalnya satu keluarga aja kita kasih, ya biar lebih bermanfaat. Nah, ini ada keluarga miskin, nih satu kakak miskin nih, tidak mampu, ya kasihkan aja kepada satu kakak itu. Kita niatkan kepada kepala keluarganya, misalnya. Kalau memang jumlahnya, misalnya satu keluarganya 4 orang dan jumlah kita apa namanya batalnya lebih dari 4 kali, eh, ya nggak apa-apa dikasihkan ke situ karena udah melebihi dari standar. Bisa dipahami ya, Bu Mutia? Boleh, boleh disalurkan ke Indonesia. Nanti hitung, tapi cara hitungnya pertama hitung dari per orang dari jumlah puasa dikalikan jumlah puasa yang ditinggalkan. Baru dikalikan paket, paket yang kita belikan
boleh dikasihkan kepada satu orang aja. Baik Ustadz. Kak Mutia semoga cukup bisa dipahami ya Kak Mutia ya. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Oh iya Ustadz kalau Ustadz sudah ya, bayar, terima kasih ya. Eh, Alhamdulillah. yang zakat fitrah juga sama ya Ustadz ya. Zakat fitrah, zakat fitrah itu per orang. Wajib kan kalau zakat fitrah? Iya. Zakat fitrah itu ya hitungannya per orang, itu tidak harus diberikan kepada apa namanya, kepada boleh fakir miskin, boleh kepada orang yang berhutang dan lain-lain, tapi bolehlah dikasihkan kepada yang paling mudah, kepada fakir miskin gitu. Sama Bu, tapi zakat fitrah hitungnya per orang, Oke, ya. tidak bukan hitungan per batal puasa satu kali aja, misalnya Ibu 4 keluarga 4 orang ya kali aja 4 orang, itu aja cukup. Oke, ya. Paham Hmm. Ustadz, terima kasih. Baik Ustadz, kalau sudah bayar fidyah untuk ibu yang hamil dan menyusui, Ustadz apakah harus bayar lagi puasanya Ustadz? Karena lama juga ya Ustadz ya, sebulan lebih ada yang sampai menyusui sampai misalnya 2 tahun gitu Ustadz. Ya selama selama ada masa yang selama itu apa namanya, dia dalam masa itu dia tidak perlu menggantinya mengkodoknya dengan saum. Jadi kan ada ibu-ibu yang apalagi nyambung terus ya, 1 tahun satu udah punya anak lagi, jadi dengan bayar fidyah saja. Baik Walaupun Ustadz. ada detailnya dalam mazhab Syafi'i, ada yang harus bayar fidyah dan juga ganti saum ya misalnya. Tapi nanti karena kondisi yang seperti itu tidak bisa dihindari, maka dia yang diutamakan terlebih dahulu membayar fidyah dulu. Hmm, Baik, baik Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah sampai penghujung acara Ustadz. Barakallah ya Ustadz tadi atas semua ilmu yang sudah Ustadz bagikan kepada kami. Semoga menjadi membuat kita juga semakin apa ya, semakin tenang, semakin mendapatkan ilmu juga dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik Amin. Ustadz, bisa ditutup dengan kesimpulan dan juga doanya penutup. Mangga Ustadz. Iya, baik. Saya tidak tutup dengan pantun ya, Bu. Nantilah kalau kita ketemu di minggu depan, Bu ya, Sabtu depan ya. Sabtu ini ya. Ya, tapi Mbak Berta jauh Ustadz. Mbak Oh, Berta mah di, Mbak jauh. bukan di, Iya. Oh, iya ini siap. mah orang Perancis, orang Montpellier aja ini mah, cuman Oh, yang siap, Montpellier siap, aja. siap, Bu. Eh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, kalau ini adalah Ramadan terakhir kita dan mudah-mudahan bukan Ramadan yang terakhir, maka kita usahakan maksimalkan ada kesan yang mendalam baik dalam diri kita maupun kepada orang lain dari Ramadan kita yang terakhir ini. Biasanya orang kalau menjelang wafatnya itu kebaikannya itu bertambah, suka diingat nanti oleh keluarganya yang sudah tiada. Kalau ini Ramadan kita, kesan mendalamnya bukan cuma kita, kesan mendalam buat kita misalnya iya, saya ada prestasi selama berpuluh-puluh tahun jarang sekali khatam Quran. Alhamdulillah Ramadan ini saya bisa khatam Quran, bisa merasakan doa khatam Quran, bisa merasakan bikin tumpang dengan keluarga, mensyukuri Allah berikan kesempatan menyelesaikan bacaan Al-Quran. Mungkin itu prestasi yang abstrak, tidak seperti capaian material kita, tapi itu nilai itu akan sangat berharga sebagai salah satu yang berkesan dalam hidup kita. Tapi juga selain itu, jadikan Ramadan ini berkesan mendalam buat orang lain terhadap kita dengan berbagi, dermawan. Oh ternyata Ramadan kemarin kan suka begitu. Teh Dini tuh kata keluarganya di Indonesia Ramadan kemarin tuh ngadadak baik sekali, segala dari keponakan semuanya dibelikan baju itu ini, bukan cuma ibu. Nah, mudah-mudahan Ramadan berikutnya bisa lebih dari itu. Jadi momen apa namanya, memori mereka itu mendorong mereka ingin, ya Allah berikan rezeki buat Bu Dini biar nanti Ramadan tahun depan anak-anak kami bisa mendapatkan baju lagi. Begitu kata saudara ponakan-ponakannya itu di Indonesia. Kan kalau berkurang ya saya merasa kalau satu saat mau Ramadan lagi banyak duit bisa berbagi dengan saudara, tiba-tiba di satu saat tertentu sedang kurang, si keponakan-keponakan itu semacam loh kenapa sekarang nggak ada. Dan ketika mereka tahu bahwa kita sedang sulit, ada doa yang tulus dari mereka karena mereka merasakan kesan mendalam di Ramadan ketika kita sedang dalam keadaan banyak rezeki. Jadi pastikan Ramadan ini memberikan kesan mendalam buat kita dan buat juga orang di sekitar kita dengan Quran dan juga dengan sedekah.
Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan ini, hajat kita dikabul. Bapak Ibu, nanti kalau saya bilang fi hajatina, kemudian saya diam agak panjang, Bapak Ibu silakan sebutkan hajatnya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fi kulli waqtin wa hin wa fil malil a'la ila yaumiddin. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma kashifal ghammi mufarijal hammi mujiba da'watal mudtarrina idza da'auka rahmana dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna fi hajatina. Biqadaiha wa najahiha rahmatan tughnina biha amman siwaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli itsmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah sampai ke penutupan acara. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Rizky karena ini Ustadz kajian spesial Ramadan kita bertemu di sini adalah yang terakhir Ustadz. Barakallah Ustadz, untuk Ustadz terima kasih atas semua ilmu yang sudah diberikan. Insya Allah bila Allah mengizinkan kita bertemu Sabtu dengan para Amin. pelajar Montpellier Ustadz nanti insya Insyaallah. Allah dan dengan dari KJRI Marseille insya Allah. Baik sahabat-sahabat, teteh-teteh, Bapak Ibu yang kami sangat muliakan, semoga puasanya tetap jalan lancar di 10 hari terakhir ini kita bisa dapatkan Lailatul Qadar. Saya juga mudah-mudahan insya Allah. Dan semoga hajat kita di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, walaupun kita di perantauan, tidak merasakan suasana Ramadan, tapi insya Allah itu uniknya puasa di luar negeri, puasa di negara yang mana semuanya serba sekuler. Terima kasih, mohon maaf lahir batin bila tadi saya banyak kesalahan karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, kita sama-sama mengucapkan istighfar, astagfirullah, 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 hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Waalaikumsalam kasih Mbak warahmatullahi Dini. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustadz Waalaikumsalam Rizky. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Waalaikumsalam. Ustadz, Mbak Dini, Mbak Semoga Sama-sama. menambah Berta. timbangan berat amal ibadahnya, insya Allah. Terima Amin, kasih amin, Pak amin, Ustadz, Terima ya Mbak Rabbal kasih Dini. Pak Ustadz, Mbak Dini, Mbak Berta. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alam, Teh wabarakatuh. Rini, Atur nuhun Teh Dini, Ustadz. Bu Yati, saya Izin tutup pamit ya. 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 Sama nggak saya tutup.